Selamat siang, good morning. Welcome back to our microprocessor and IoT course. This is our 13th class. Jadi di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan diskusi sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang IoT platform dan juga sekaligus dengan dashboardnya. Minggu lalu itu kita membahas tentang display, gimana cara menggunakan LED, lampu LED, dan juga lampu dan LCD display. Termasuk juga connectivity yang tersedia di dunia IoT. Ada Zigbee, ada Sigfox, LoRaWAN, ada Wi-Fi, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Contoh misalnya, pingin yang jauh, ya berarti pilih yang bisa jaraknya jauh, jadi kiriman datanya bisa jauh. Ya pilihannya bisa LoRaWAN, atau Sigfox, atau yang lainnya. Nah, tapi masalahnya kalau pakai yang jauh, berarti throughput-nya itu kecil, hanya beberapa ratus bit per second. Tapi kalau misalnya saya ingin ngirim data yang besar, misalnya gambarnya high resolution lagi, ya opsinya adalah menggunakan Wi-Fi. Wi-Fi bisa sampai 54 megabit per second. Cuma masalahnya jarak jangkaunya hanya 150 meter. Jadi kalau kita terapkan buat di smart home, cocok. Tapi kalau kita terapkan Wi-Fi untuk smart city, ya nggak cocok. Karena jarak jangkauannya hanya 150 meter. Kan repot juga kalau kita harus memasang access point di setiap 150 meter. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Itu yang kita diskusikan minggu kemarin. Nah, di minggu sebelumnya kita juga bahas tentang layer-layer yang ada di IoT. Dilihat dari sudut pandang komunikasinya. Mulai dari physical, data link, kemudian network, transport, dan kemudian di atasnya transport adalah aplikasi. Nah, aplikasi di sini dia membahas gimana caranya saya mengirimkan data dari suatu titik ke titik lainnya. Nah, titik lainnya ini bisa bisa IoT device lain, atau bisa juga dia IoT cloud atau IoT platform. Jadi kita bisa ngirim data ke IoT cloud. Nah, itu diterapkan di layer aplikasi. Dan kemarin kita bahas ada beberapa opsi. Ada HTTP, ada CoAP, ada MQTT, yang masing-masing juga memiliki plus minusnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian setelah data kita kirimkan lewat HTTP, MQTT, atau CoAP, disimpan kan dia. Nah, tempat penyimpanan ini itu adalah layer di atasnya application, yaitu data media type. Nah, disitulah kita akan menyimpan data, minimal menyimpan data untuk storage. Makanya di sana ada beberapa teknologi yang digunakan, bisa JSON, bisa XML, bisa binary, atau yang lainnya. Tergantung dari jenis dan ukuran data yang akan kita simpan. Nah, itu berarti layer di atasnya aplikasi. Karena aplikasi hanya membahas gimana cara ngirim. Tapi setelah dikirim, tersimpan di IoT platform, nah ini layer apa nih? Layernya beda lagi, yaitu data media type. Nah, setelah data tersimpan di data media type layer, data tersebut terus diapain? Bisa digunakan untuk asupan machine learning, atau computer vision, atau prediction, atau minimal hanya untuk dashboard. Jadi untuk kita bisa melihat pergerakan data. Jadi kita bisa melihat, hari ini kok panas banget ya, kemarin berapa sih? Kemarin suhunya berapa sih pada jam yang sama ini, 11.46 gitu. Kita bisa lihat data historinya menggunakan dashboard tersebut. Oke, nah hari ini kita akan bahas tentang IoT platform dan juga nanti tentang dashboard, tapi secara ringkas saja. Nah, IoT platform di sini ada banyak yang bisa kita gunakan. Ada dari Google, ada Google Firebase, ada Google Cloud Platform, kemudian dari Microsoft, ada Microsoft Azure IoT,
kemudian dari Telkom Indonesia ada Antares, kemudian dari MathWorks yang membuat MATLAB, ada ThinkSpeak, dan lain sebagainya, ada banyak banget. Bahkan Arduino CC, bukan orangnya, perusahaan yang mendesain dan membuat Arduino, itu juga menyediakan IoT platform sekarang. Oke, kita masuk dulu ke IoT platform. Nomor 12 ini, dan di sini kita akan menggunakan case tadinya adalah Google Firebase. Oke. Nah, ini juga terkait dengan project yang teman-teman akan kerjakan, yaitu di project ini kan teman-teman saya minta untuk menggunakan real device, ada DHT11 ini, warnanya biru, kalau yang putih namanya DHT22, dan pada saat kita beli DHT11 atau DHT22, kita sudah dapat kabel jumpernya. Ada 3 kabel, karena memang ada 3 pin di sini. Ada 3 pin di DHT11 saya. Dan dengan nama masing-masing pinnya seperti ini. Ini masih blur. Ya. Nah, di sini ada ya. Saya nih, langsung aja ya. Di yang atas, pin paling atas adalah negatif. Pin paling bawah adalah positif, dan yang tengah adalah out. Yang berarti adalah datanya. Oke. Saya pause dulu. Oke, lanjut lagi. Tadi sudah disebutkan di sini. Jadi ada 3 pin, ada 3 konektor. Yang paling atas adalah negatif, paling bawah adalah positif, dan tengahnya adalah out untuk pengiriman data. Nah, kita coba aja. Di sini 3 kabel. Saya pasangkan yang positif ke merah. Seperti ini. Ini ya. Berarti sekarang yang negatif nyambung. Oh, salah. Bentar, balik saya. Saya balik, harusnya merah. Sebaiknya tandanya positif. Ya, cuma identifikasi warna aja sih. Oke, seperti ini. Jadi sekarang yang positif di kabel merah, kuning di negatif. Nah, selain dari DHT11, teman-teman juga kemarin saya minta untuk membeli development board. Dan yang saya sarankan adalah menggunakan Node MCU. Ini tulisannya Node MCU. Dan di Node MCU ini, kenapa ini kita gunakan? Ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah murah. Jadi kalau menggunakan Node MCU itu hanya sekitar Rp30.000, ya antara 28 sampai 35 sehingga saya harganya per unit ini. Murah. Kemudian alasan kedua adalah dia sudah ada connectivity Wi-Fi, yaitu yang menggunakan di sini. Dan ini adalah antenanya yang kayak ular ini. Dan alasan ketiga adalah di Node MCU sudah terpasang pin konektor yang formatnya adalah male. Sementara kabelnya di AT11 kebetulan sudah
female, jadi cocok banget tinggal masuk ke sini. Soalnya kalau pakai yang Arduino, jadi nggak cocok. Coba ya. Ini misalnya Arduino, konektornya dia menggunakan yang female. Female sama female, ya nggak bisa masuk jadinya. Jadi harus beli konektor lagi. Jadi, makanya di sini, alasan ketiga kenapa menggunakan MCU adalah karena ini tinggal masuk ke sini. Oke. Nah, karena kita coba konekin. Di sini kita akan coba connect ke ini. 3 pin yang ada di atas ini. Ada 3 volt, ground, dan D5. Oke, berarti merah nanti masuk ke 3 volt, kuning masuk ke ground, dan orange sebagai data masuk ke D5. Oke, berarti ini saya atur dulu urutannya sehingga menjadi merah, kuning, oranye seperti ini. Karena koneksinya adalah positif 3 volt, ground, dan data. Oke, seperti ini. Jadi ada 3 volt, ground, dan data. Seperti ini. Oke. Nah, kita sudah menyambungkan DHT11 kita dengan Node MCU. Nah, sekarang kita tinggal komponen ketiga adalah kabel data. Kalau kita menggunakan Node MCU, berarti kita harus membeli kabel data yang micro USB agar dia bisa masuk. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ujung USB-nya ke komputer kita. Oke, nah sekarang kita coba dulu memanggil Arduino IDE. Gimana cara kita memprogram Arduino IDE? Kalau kita kemarin belajar menggunakan Tinkercad, nah pada kita menggunakan Tinkercad, pada saat kita ingin memprogram Arduino Uno di Tinkercad, kita tinggal mengetikkan programnya di sini. Kemudian tinggal jalankan Start Simulation. Nah, di Real Device, untuk bisa memprogram ke Arduino Uno, kita menggunakan Arduino IDE namanya. Teman tinggal download di Arduino CC, kemudian masuk ke software di sini. Kalau teman-teman menggunakan Windows, pakai yang ini. Kalau pakai Linux, pakai yang ini. Kalau pakai Mac OS, pakai yang ini. Oke. Arduino IDE disediakan oleh Arduino untuk membantu kita memprogram Arduino, baik Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, atau yang lainnya. Nah, masalahnya adalah Arduino IDE didesain untuk memprogram Arduino Uno atau Arduino lainnya. Tapi yang pasti memprogram produk-produknya dari Arduino. Nah, sekarang kita menggunakan Node MCU yang bukan Arduino. Jadi bagaimana cara kita mengenalkan ke Arduino IDE bahwa kita punya board sendiri, bukan dari Arduino, tapi Node MCU. Nah, caranya cukup sederhana. Kita nanti tunggu sampai ini keluar. Ya.
Nah, kita tinggal masuk ke preference. Nah, aslinya dari tools board manager ini yang ada di menu ini itu hanya Arduino AVR board. Jadi kita hanya bisa milih yang ini. Arduino Micro, Arduino Mini, Arduino Ethernet, BT, dan lainnya. Tidak ada Node MCU. Nah, untuk memperkenalkan ke Arduino IDE bahwa kita punya board sendiri, kita tinggal ketik di preference. Di sini. Kita tinggal bilang, ini. Saya punya board baru dan settingannya itu ada di sini. Di arduino.esp8266.com garing stable garing package esp86.com index.json. Jadi sini. Nah, setelah kita inputkan board baru di sini, kita tinggal milih tools, kemudian board manager, dan kemudian nanti tinggal ini masih download. Ya udah, tinggal ketik Node MCU misalnya. Ini kebetulan sudah saya install. Jadi tinggal teman-teman install. Jadi dia akan look up ke file yang disebutkan di preference tadi. Ada board baru. Dia cari, di download semuanya. Sehingga di sini jadi muncul. Nah, setelah muncul baru kita klik nanti install. Oke. Nah, kalau sudah diinstal, maka nanti di boardnya, dari di pilihan boardnya, itu sekarang ada ESP8266 dan di dalamnya ada Node MCU. Nih, pada saat kita install pertama kali, itu baru ada yang misalnya seperti ini. Dan Arduino IDE tahu bahwa, oh ada Arduino Uno di COM3, jadi saya akan mengupload program saya untuk Arduino Uno di COM3. Tapi setelah saya install board baru, maka nanti di sini ada ESP86 board. Nah, sekarang tinggal teman-teman pilihlah yang Node MCU 1. Karena kalau teman lihat di belakangnya ini, di sini dibilang Node MCU versi 3. Tapi kalau kita perhatikan, kita bisa memilah antara Node MCU 0,9 sama 1,0 di grafiran antenanya. Kalau modelnya seperti ini, kayak ular ini, ya berarti dia 1,0. Oke. Nah, kemudian setelah kita install board baru, maka di example-nya ada contoh-contoh program atau sketch di sini untuk berkomunikasi dengan atau untuk mengembangkan Node MCU. ESP8266. Oke. Nah, sekarang kita coba memprogram. Nah, untuk bisa, di sini kan kita menggunakan DHT22 ya, DHT11 ya. DHT11 berarti saya akan menggunakan library tambahan namanya dht.h. Sehingga saya bisa deklarasi ini, include dht.h. Nah, untuk bisa menggunakan library baru ini, karena ini bukan bawaan ADI, bukan bawaan Arduino IDE, tapi kita harus download terpisah. Nah, untuk download library itu ada di sketch, include library, manage library. Nah, download dulu.
Download daftarnya maksudnya. Oke, ini library ini udah keluar. Kita coba lihat DHT. Maaf, DHT dan mana tuh ya? Komputer saya kok kayaknya error lagi. Bentar. Oke. Nah, di sini saya menggunakan ada banyak library buat DHT. Kalian bisa pilih yang manapun terserah. Tapi di sini saya memilih menggunakan yang ada fruit karena ada fruit itu dia company, jadi ya aman lah untuk kita gunakan library mereka. Gitu. Soalnya ini third party library di sini. Ini sudah saya install. Nah, kalau sudah saya install, maka saya sekarang bisa menggunakan dht.h, library tambahan. Terus selain itu, saya juga perlu library lagi yang untuk ke Firebase. Nah, ini pun juga ada banyak, tapi yang saya gunakan adalah yang dari Mobis. Ini, misal. Firebase ESP86 client. Nah, setelah saya install, maka saya bisa menggunakan dua buah library ini, Firebase ESP86H dan DHT.H. Kalau ini memang bawaan dari Potensium. Nah, kemudian program ini ada di ini ya, ada di sini ya. Jadi kalau teman buka lecture note ini, di bagian terakhir ada programnya. Jadi tinggal di copy paste. Nah, sekarang saya setelah saya menginstal library DHT, Firebase, nah ada example-nya. Ini DHT library, ini tinggal dibuka. Kemudian script di sini nanti bisa digabungkan dengan script yang barusan saya install dari untuk Firebase dari Mobis. Yang ini. Jadi kita gabungkan antara ini sama ini. Ya, sama ini. Oke, nah dari example tadi sudah ada isiannya. Kalau mau menggunakan library ini, Anda harus mengidentifikasi ini, dan kemudian ada 4 data lagi di sini. Oke, nah sekarang WiFi gampang ya, tinggal kita set aja. Oke, ini saya titer dari laptop, dari HP, dan kemudian 4 informasi ini. Nah, 4 informasi ini itu saya dapatkan di Firebase. Oke, kita coba buka dulu Firebase-nya. Ini. Kemudian klik Go to Console. Dan sekarang kita coba membuat project baru. Nah, misalnya namanya adalah
temp humid. Karena kita akan mengukur temperatur dan humidity. Continue, tidak usah pakai analitik, create project. Oke, sudah. Continue. Nah, sekarang kita harus mencari 4 data ini. API key, database URL, user email, dan user password. Oke, yang pertama kita lakukan adalah autentikasi. Ini langkah-langkahnya ada di ini ya, petunjuknya yang lecture note tadi. Ini tinggal get started. Jadi kita butuh autentikasi. Siapapun yang mau mengirim data itu harus autentikasi dulu. Seperti itu. Oke, di sini kita pilih email password yang paling sederhana aja, di enable, save. Kemudian usernya sekarang. Add user, kita samakan dengan ini. Dan passwordnya juga samain aja, hello babe. Atau hello baby, biar beda sedikit. Ctrl C. Ini add user. Dah, kita dapat 2 data. User email dan user password. Nah, sekarang yang 2 ini. Nah, yang 2 ini, itu teman-teman tinggal klik di build, kemudian tadi autentikasi sudah ya. Sekarang ke real time database. Ya, ke database. Kemudian ditanya mau di mana nih servernya, gitu. Kita pilih yang dekat aja, Singapura. Next, pilih test mode biar cepat. Save. Oke, dah. Nah, ini yang perlu kita copy URL ini. Dan URL itulah yang kita masukkan ke sini. Hanya saja bukan URL tapi hanya apa istilahnya URI ya. Di bahasa ini nggak ada dan protokolnya juga nggak ada. Seperti ini. Oke, karena tinggal terakhir API key. API key ada di ini project overview, project setting, dan kemudian di sini web API. Ctrl C. Masukkan ke sini. Kalau sudah, ya selesai. Kita sudah dapat 4 data tersebut dari Firebase, dan saya sudah mengeset Wi-Fi, dan nanti datanya akan dikirimkan ke Firebase melalui program ini, SetFloat, nanti akan dikirimkan ke sana. Ini saya buat dulu, misalnya rumah, karena saya ingin mengukur suhu dan kelembapan di rumah saya. Ini. Dan kemudian, oh ya, untuk DHT sendiri kita perlu definisikan DHT-nya nyambung ke pin nomor berapa. Tadi kan kita pakai D5 kan. Nah, di sini kita pasang D5. Kemudian DHT time-nya adalah DHT 11. Udah selesai. Tinggal sekarang di upload. Uploadnya agak lama karena dia mengcompile 3 library. Belum, masih sedikit.
Masih belum? Kita tunggu aja ya. Oke, masih belum. Nanti hasil compile-nya itu akan diupload ke NodeMCU dan NodeMCU akan bekerja sesuai dengan program yang kita buat ini. Pertama, dia akan connect ke Wi-Fi. Kemudian setelah itu, setelah dapat IP address-nya, maka saya akan menginisiasi komunikasi dengan Firebase seperti ini. Nah, baru kemudian program utamanya. Program utamanya, saya baca data temperatur dan humidity dari DHT, dan kita simpan ke dua variabel, hum dan temp. Nanti bisa saya print ke serial monitor, humidity sekian, temperatur sekian Celsius. Nah, baru setelah itu, saya akan mencoba mengupload data dari hum dan temp ini ke Firebase. Akan menggunakan ini. Ini cukup lama ya. Oke, sekarang dan saya compile karena lagi di-upload. Writing, baru 25%, 29. Jadi lagi nulis atau upload ke NodeMCU dari program Arduino IDE-nya. Ini dia, lagi nyari koneksi ke Wi-Fi. Ada serial pin titik. Oh, entar dia udah. Oke, di sini udah connect, dapat IP address sekian, dan sekarang berarti ini udah connect ya, udah connect. Berarti sekarang tinggal dapetin data. Ini humidity,
humidity. Oke, berarti sekarang harusnya ada muncul ini dia, rumah. Humidity 55, temperatur 26,8. Berarti lumayan apa? Lumayan sejuk. 26,8 karena kalau menurut weather di luar adalah 28. Dan nanti jam 2 jadi 30. Wih, panas banget. Tapi ini di luar ya. Sementara di sini kan diukurnya dia di dalam. Di dalam, maksudnya di meja saya, sensornya. Oke, nah ini tugas yang sebenarnya ini menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan proyek. Karena proyek kemarin diminta untuk mengirimkan data temperatur dan humidity sampai masuk ke IT platform. IT platformnya bebas, mau pakai Firebase boleh, mau pakai Antares boleh, ThinkSpeak juga boleh, bebas pokoknya. IoT boardnya, IoT development boardnya juga sama, bebas. Mau pakai Node MCU silahkan, mau pakai Arduino silahkan, terserah kita. Oke. Nah ini untuk topik yang IT platform. Ada pertanyaan di sini? Baik, Londa, kita coba lanjut lagi. Sekarang masuk ke topik yang ke-13, dashboard. Nah, kekurangan dari Firebase, dia tidak menyediakan aplikasi buat dashboard. Nah, cuma memang di Firebase, mereka menyediakan yang namanya hosting. Yang artinya saya bisa mengirimkan aplikasi saya ke Firebase. Dan nanti database aplikasi tersebut itu bisa mengambil data dari sini. Nah, cuma ribet karena kita harus jadi bikin program lagi kan, program untuk bikin dashboardnya. Nah, daripada saya membuat yang baru seperti itu, mendingan saya menggunakan yang dari Arduino CC, di mana di sini sudah menyediakan apa namanya IoT Cloud. Oke, sudah login saya. Kemudian di sini ada ini IoT Cloud. Nah, untuk programnya sendiri dia berbeda. Ini Arduino Cloud. Ini programnya. Di sini ada tambahan thing properties.h yang ada di sini. Dan di .h kita bisa memasukkan SSID dan password dari access point dan kemudian device key-nya. Nah, device key-nya itu diberikan pada saat kita daftar ke arduino.cc. Pada saat kita daftar di sini, nanti kita dapat username dan password-nya. Ini dia contohnya, Smart Green Box. Oke, sekarang kita masuk ke dashboard, Smart Green Box. Ini dia. Cuma
datanya masih belum update. Sekarang kita coba. Ini adalah SSID-nya. Kemudian passwordnya ini. Dan device key-nya ini. Nah, kemudian oke, ada. Kemudian dari cloud-nya sendiri itu nggak ada yang perlu disesuaikan, hanya paling yang ini. Pin DHT-nya OD5, data-nya dari sebelah dan seterusnya. Ya. Saya coba upload. Ya, tunggu lagi ya. Oke, masih compiling. Oke, sudah selesai compiling, sekarang sudah sedang uploading. Oke, 80%, 89, 94, 100. Sudah. Berarti datanya harusnya sudah masuk ke sini. Oke, sudah muncul ini. 26,9.
Ini 26,9 dan ini adalah 55% humidity-nya. Itu 55%. Nanti 1 menit kemudian akan muncul data baru. Kita coba aja, tunggu. Coba datanya lumayan banyak untuk ditampilkan di dashboard. Baru satu ya. Jadi sudah muncul tiga angka. 55 pada jam 12.09, 56, 12.30, dan 55 pada 55 derajat. Oke, nah ini adalah tentang dashboard. Jadi kenapa kita ada menggunakan dashboard di Firebase? Karena ya nggak ada. Harus kita bikin aplikasi sendiri untuk itu. Tapi kalau di Hypnosis, dia sudah menyediakan dashboardnya. Seperti ini. Oke, nah ini aja tentang dashboard. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Baik, kalau nggak ada, ya karena atau Cantika mungkin mau mengerjakan kuis atau minggu depan aja. Waktunya cuma 5 menit, Pak. 5 menit, tapi sederhana kok rangkaiannya. Mau nyoba? Boleh deh. Oke. Saya buka Tinkercad. Nah, nanti paling gimana caranya ya? Karena online. Cantika Pak, Bu, pakai laptop itu? Iya, pakai laptop. Oke. Coba. Tapi sudah punya akun di Tinkercad? Udah ada. Udah ada, oke. Berarti saya stop share dulu. Sekarang coba Cantika yang ini, share screen. Bentar. Ini masih di disable, Pak. Oh iya deh, maaf. Udah, coba. Ini, Pak, udah belum?
Iya. Udah, oke. Itu udah login ya. Mm-mm. Oke, masuk ke desain sirkuit, betul. Terus atau ini coba klik di sini, search, ya. Terus di sana coba ketikkan Nyoman Karna gitu. Oke, enter. Terus ketik yang ini, people, betul. Yang ini, add, Apa? ada people, diklik. Oh ini. Itu diklik. Masnya mau ngopi sirkuit saya. Oke, bentar. Saya ini ternyata belum saya ini. Oke, coba di refresh lagi. Hmm, Oke, coba ke bawah lagi. Ada nggak kuis gitu namanya? Nggak ada ya. Kuis satu sih bukan itu. Kuis satu ya. Nggak ada ya. Coba lagi. Di refresh lagi coba. Nggak ada ya. Lihat lagi bentar. Belum ada, Pak. Ada ya. Coba refresh lagi sekali coba. Kalau nggak berhasil juga ya berarti paketnya saya. Nah itu kuis satu. Oh ini. Itu. Oke, copy and tinker. Ya, forbidden. Back dulu coba. Back lagi. Terus di ulang lagi, copy and tinker. Oh bisa ya. Nggak bisa ya. Hmm. Masih lama, Pak. Oke, nggak bisa ya. Ya udah mungkin dia perlu waktu buat ini kayaknya. Eh, Oke, gini aja coba. Balik lagi berarti saya aja ini share screen. Oke, sederhana aja. Ini apa? Rangkaiannya ada sebuah lampu LED, anodanya nyambung ke pin nomor 10. Sementara katodanya nyambung ke ground. Nah, buatlah program di sini, tapi hanya di sini aja, nanti boleh bikin programnya. Sederhana, bikin program untuk menyalakan lampu ini.
Nah, caranya dari apa? Dari Cantika itu ngetik pakai ini, pakai ada kan di paling misalnya kita kalau kita melihat share screen-nya orang kita bisa annotate itu. Iya, iya. Pakai annotate coba ketik. Jadi sekarang kan Cantika ngetik di sini. Hmm. Oke, ketik kan itu tujuannya ya. Jadi cuma nyalain lampunya aja, sederhana. Apa perintahnya? Apa programnya untuk membuat lampu tersebut menyala? Bisa annotate nggak? Oke, diketik aja kan ada pilihan buat ngetik kan, yang teks gitu. Bisa? Keluar nggak Pak teks saya enggak ya? Nah, belum tuh. Nggak bisa ya? Bentar. Atau di ini aja, di eja aja coba. Saya ngetik di Misal keyboard. dari saya Hmm. di chat gimana Pak? Boleh di chat aja. Oh iya benar di chat aja. Ya udah 2 menit ya. Cukup bagian yang ini aja. Oke. Void loop, digital write. Eh, yang mana programnya? Semuanya ini. Berarti dari void loop ke bawah Pak. Ini code loop ini aja. Bener nggak Pak? Yang ini ya. Heeh. Yang mana? Yang ini sama Iya, ini. maksudnya bawah 1 sampai 2. Yang ini dan ini. Mm-mm. Oke. Ini maksudnya. Ya buat nyala ya, nyala dan matiin. Oke, kita coba sekarang.
Start simulation. Masih belum. Masih belum menyala lampunya. Hmm. Ya, masih ada 2 menit lagi. Ya. Nah, kalau digital write, kan kita mau nyalain lampu kan. Mhm. Berarti untuk nyalain lampu ini, pin berapa yang harus saya buat high? 10. 10. Nah, LED built-in ini Oh, ganti bukan 10. 10 dia. LED built-in itu dia 13. Oh iya. Berarti apa yang perlu Berarti diperbaiki? 13 titik koma high gitu ya. Oh, bukan. Gimana? Berarti LED build ini diganti sama angka ini ya dong, Pak. Angka berapa? 13-nya. Diganti berapa? 13. Heeh. LED built itu 13. Kalau atau 10. Untuk nyalain ini, berarti saya harus ngasih anodanya positif kan? Mm-mm. Nah, anodanya nyambung ke pin 10. 10. Berarti saya harus membuat pin 10 ini high agar dia nyala. Berarti 10. Berarti ini 10. Mm-mm. Oke, terus ada lagi perlu diperbaiki? Yang bawahnya juga yang LED built-in. Ini. Mm-mm. Jadi 10. 10. Terus udah. Udah. Coba dulu deh, Pak. Oke, start. Nah, dia jadi nyala, mati, nyala, mati. Padahal permintaannya adalah Oh, nyala terus. oh ya udah berarti yang low-nya nggak usah. Low-nya nggak usah Mm-mm. diapain. Dihapus. Segini Sama dihapus. delay-nya juga. Sama dari sini. Mm-mm. Oke, start ya. Mm-mm. Ntar koneksinya. Nyala. Oke, nyala terus. Oke. Udah cukup sederhana kan? Oh, udah. Tadi saya kira harus sampai misalnya nyala terus mati gitu. Udah. Oke, jam 3. Terus keduanya 100 berarti. Ini nilainya yang UTS kemarin. Ya, oke, Pak. Nanti saya share juga ya. Oke, makasih Santika. Gitu aja paling. Makasih, Pak. Ya, dulu ya. Ketemu lagi minggu depan ya. Siap, Pak.